2 tahun ke depan, Eropa diperkirakan menghadapi ujian paling berat sejak mereka dengan penuh percaya diri mendeklarasikan diri sebagai pelopor transisi energi dunia. Di atas kertas, benua ini tampak siap meninggalkan bahan bakar fosil dan beralih sepenuhnya ke energi bersih. Namun kenyataan di lapangan mulai menunjukkan sisi rapuh dari ambisi besar tersebut. Musim dingin ekstrim yang datang lebih panjang dan lebih ganas, gangguan iklim yang semakin sulit diprediksi, serta ketergantungan berlebihan pada energi terbarukan berbasis cuaca menciptakan potensi krisis baru yang tidak pernah benar-benar diperhitungkan secara jujur. Panel surya yang seharusnya menjadi simbol masa depan justru tertutup salju tebal selama berhari-hari. Turbin angin yang diandalkan sebagai tulang punggung energi hijau berhenti berputar ketika kecepatan angin turun drastis. Dalam kondisi seperti ini, pembangkit listrik berbasis energi bersih tidak lagi mampu beroperasi optimal, sementara kebutuhan energi masyarakat justru mencapai puncaknya. Ketika suhu turun dan kehidupan modern tidak bisa berhenti, kebutuhan terhadap bahan bakar cair kembali menjadi mendesak. Pemanas rumah, rantai logistik, transportasi darat, hingga penerbangan tidak bisa menunggu matahari terbit atau angin bertiup. Di titik inilah, realitas menghantam keras narasi besar transisi energi. Dunia kembali diingatkan bahwa energi bukan hanya soal idealisme, tetapi juga soal keandalan dan ketersediaan. Dalam situasi genting ini, perhatian global perlahan beralih ke satu negara yang selama puluhan tahun selalu berada di pusat perdebatan, tetapi jarang diposisikan sebagai penentu arah. Negara itu adalah Indonesia. Sebagai produsen minyak sawit terbesar di dunia, Indonesia selama ini menjadi bagian tak terpisahkan dari rantai pasok global. Sawit Indonesia mengalir ke berbagai sektor, mulai dari pangan, kosmetik, hingga energi alternatif. Namun kali ini, skenario yang muncul justru berbeda dari pola lama. Indonesia tidak lagi berada pada posisi sebagai pemasok pasif yang hanya mengikuti permintaan pasar global. Pemerintah mulai membuka kemungkinan bahwa sebagian besar produksi sawit nasional akan dialihkan untuk kebutuhan domestik, terutama sektor energi. Jika kebijakan ini benar-benar diterapkan secara konsisten, dampaknya tidak hanya berskala nasional, tetapi global. Bagi Eropa, pengalihan sawit Indonesia ke dalam negeri berpotensi memicu lonjakan harga komoditas pangan. Industri manufaktur yang selama ini menikmati bahan baku murah harus menghadapi tekanan biaya yang signifikan. Sektor penerbangan yang sedang dipaksa memenuhi target emisi ketat terancam gagal memenuhi standar yang mereka tetapkan sendiri. Situasi ini menandai babak baru dalam peta kekuatan energi dunia. Indonesia tidak lagi sekadar mengikuti arus pasar, tetapi mulai menentukan arah. Selama bertahun-tahun, Eropa merasa berada di posisi moral yang lebih tinggi. Mereka mengklaim sedang menyelamatkan hutan dunia dan menjaga keberlanjutan lingkungan. Dalam narasi tersebut, sawit diposisikan sebagai simbol kehancuran ekologis. Lewat berbagai regulasi, kampanye hitam, dan label palm oil free di rak-rak supermarket, minyak sawit Indonesia dijadikan musuh bersama. Namun di balik narasi hijau yang terdengar mulia itu, terdapat kenyataan ekonomi yang jauh lebih sederhana dan jauh lebih kejam. Minyak sawit Indonesia terlalu murah, terlalu efisien, dan terlalu unggul untuk bisa dikalahkan secara adil di pasar bebas. Di saat minyak nabati Eropa membutuhkan lahan lebih luas, biaya produksi lebih mahal, dan menghasilkan minyak dalam jumlah lebih sedikit, sawit Indonesia mampu memproduksi minyak dalam volume besar dengan harga yang tidak bisa disaingi. Ketika persaingan harga tidak lagi mungkin dimenangkan, isu menjadi senjata terakhir. Lingkungan dijadikan tameng, regulasi dijadikan palu, dan sawit dijadikan sasaran. Dampaknya tidak kecil. Di dalam negeri, petani sawit di Riau, Jambi, Kalimantan, dan berbagai daerah lain harus menerima kenyataan pahit ketika harga tandan buah segar dimainkan oleh pasar global yang tidak bersahabat. Indonesia sebenarnya telah mencoba bertahan dengan cara lama, melobi, mengajukan gugatan ke WTO, dan berharap pada keadilan perdagangan internasional. Namun hasilnya nyaris nihil. Pintu pasar tetap tertutup, dan telinga para pengambil kebijakan di Eropa tetap tuli. Di titik inilah arah kebijakan nasional mulai berubah. Pertanyaannya sederhana, tetapi sangat fundamental. Untuk apa terus memaksa menjual ke pihak yang jelas-jelas tidak ingin membeli? Untuk apa terus menggantungkan nasib petani dan ekonomi nasional pada pasar yang memusuhi? Jawaban atas pertanyaan itu melahirkan strategi yang oleh banyak pengamat disebut sebagai salah satu langkah paling berani dalam sejarah ekonomi modern Indonesia. Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan tegas melanjutkan fondasi kebijakan yang telah dibangun sebelumnya. Visi besarnya adalah swasembada energi, bukan sekadar slogan politik, tetapi strategi bertahap yang dirancang untuk mengubah struktur ekonomi nasional.
Program B35 yang kemudian berlanjut ke B40 dan berujung pada target ambisius B50 menjadi simbol dari perubahan tersebut. Secara sederhana, B35 berarti dalam setiap 1 liter solar yang digunakan di Indonesia, 35%-nya berasal dari minyak sawit. B50 melangkah lebih jauh. Separuh tangki truk logistik, bus antar kota, hingga alat berat di proyek-proyek strategis nasional akan diisi oleh energi yang ditanam dan dipanen oleh petani Indonesia sendiri. Dampaknya langsung terasa pada neraca ekonomi. Selama ini, Indonesia menghabiskan ratusan triliun rupiah setiap tahun untuk mengimpor minyak fosil. Uang itu mengalir ke luar negeri, tidak kembali, dan meninggalkan lubang besar dalam struktur ekonomi nasional. Dengan B50, kebocoran tersebut mulai ditutup. Uang berputar di dalam negeri. Dari sopir ke SPBU, dari SPBU ke pabrik biodiesel, dari pabrik ke petani sawit. Rantai ekonomi rakyat bergerak secara nyata, bukan sekadar angka di atas kertas. Namun kebijakan ini bukan tanpa kontroversi. Kekhawatiran pun muncul di tengah masyarakat. Jika sawit dialihkan ke energi, bagaimana dengan pasokan minyak goreng? Apakah harga akan naik? Apakah masyarakat kecil akan menjadi korban dari ambisi besar negara? Pertanyaan-pertanyaan ini sah dan tidak bisa diabaikan. Pemerintah menyadari bahwa legitimasi kebijakan sebesar B50 tidak bisa hanya dibangun di atas semangat nasionalisme. Ia harus dibangun di atas kepercayaan publik dan tata kelola yang transparan. Di sisi lain, dampak global dari B50 justru menjadi senjata strategis yang tidak memerlukan diplomasi keras. Ketika Indonesia menyerap sebagian besar produksi sawitnya sendiri, pasokan ke pasar dunia otomatis menyusut. Hukum ekonomi bekerja dengan sendirinya. Barang yang langka akan menjadi mahal. Negara-negara besar seperti India dan Cina mulai berebut sisa stok. Posisi tawar Indonesia berubah drastis. Dari pihak yang selama ini ditekan harga menjadi penentu arah pasar. Namun kejutan sesungguhnya datang dari sektor yang selama ini jarang dikaitkan dengan sawit, yaitu penerbangan. Dunia penerbangan global sedang dipaksa beradaptasi dengan standar emisi baru yang sangat ketat. Di Eropa, aturan penggunaan Sustainable Aviation Fuel mulai diberlakukan secara agresif. Maskapai diwajibkan menggunakan persentase tertentu bahan bakar ramah lingkungan. Masalahnya, bahan baku paling efisien untuk bahan bakar ini justru berasal dari minyak nabati, termasuk sawit dan minyak jelantah. Ironi pun tak terhindarkan. Sawit Indonesia diblokir untuk masuk ke dapur Eropa, tetapi sangat dibutuhkan untuk mengisi tangki pesawat mereka. Indonesia sendiri telah melakukan uji coba bioaftur dan hasilnya menunjukkan performa yang meyakinkan. Penerbangan komersial berbahan bakar campuran sawit telah dilakukan tanpa kendala berarti. Sementara itu, fasilitas kilang hijau mulai disiapkan untuk produksi massal. Artinya, di masa depan, pesawat asing yang transit di Indonesia, jika ingin terbang sesuai aturan lingkungan mereka sendiri, tidak memiliki banyak pilihan. Mereka harus mengisi bahan bakar dari Indonesia, suka atau tidak. Tentu saja jalan menuju skenario ini tidak mulus. Tantangan teknis muncul, mulai dari kesiapan mesin kendaraan hingga adaptasi teknologi otomotif nasional. Biodiesel memiliki karakteristik berbeda dari solar fosil, dan tanpa persiapan matang, resiko gangguan logistik bisa terjadi. Di level lingkungan, tantangannya bahkan lebih sensitif. Kebutuhan sawit yang besar tidak boleh dijawab dengan pembabatan hutan baru. Solusinya bukan ekspansi lahan, melainkan peningkatan produktivitas melalui peremajaan kebun, penggunaan bibit unggul, dan tata kelola yang berkelanjutan. Di level global, tekanan politik hampir pasti datang. Eropa tidak akan tinggal diam. Gugatan, pembatasan, hingga perang dagang terbuka bisa menjadi kenyataan. Namun sejarah menunjukkan satu pola yang konsisten. Negara yang menguasai energi selalu memiliki posisi tawar. Pada 1970-an, negara-negara Timur Tengah melakukannya dengan minyak bumi. Kini Indonesia berpotensi melakukan hal serupa dengan minyak yang tumbuh di pohon. Minyak yang dapat diperbaharui selama matahari masih bersinar dan hujan masih turun di garis khatulistiwa. B50 dan bioaftur bukan sekadar kebijakan energi. Keduanya adalah pernyataan kedaulatan. Pesan bahwa Indonesia tidak lagi mau diatur oleh standar ganda, bahwa jika dunia membutuhkan energi, Indonesia siap menyediakannya dengan syarat yang adil. Pertanyaan akhirnya kembali kepada publik dan para pemimpin bangsa.
Jika suatu hari Eropa datang kembali meminta sawit dengan harga tinggi setelah bertahun-tahun memblokir dan menghina, apakah Indonesia harus membuka pintu? Ataukah justru berkata bahwa stok telah habis karena bangsa ini memilih berdiri di atas kaki sendiri? Sejarah akan mencatat jawabannya dan dunia akan menyesuaikan diri dengan keputusan itu.